Mustaidu. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mas'atatu. A'udzu bika min syarri ma sona'tu. A'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita lakukan pembiasaan terlebih dahulu ya. Silahkan buka Al-Qur'annya. Kita baca dulu bareng-bareng 2 ayat. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Ya, bagus. Sekarang Ibu akan tunjuk ya siapa yang melanjutkan membaca Quran surat Saba ini. Dari laki-lakinya dulu. Azwajan, yuk, yang keras bacanya. Ayat 3. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Ya, bagus. Iya, apa lagi ya? Ibu tunjuk dulu.
Danis. Yuk. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagus. Lanjutkan. Syamsi. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum 'adzabun mir rijzin alim. Bagus. Sitiani. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ya, akan Ibu koreksi ya sedikit. Jadi tadi ketika kalian membaca ayat yang ketujuh, itu banyak sekali hukum bacaan mim mati, dan sebagian dari kalian itu ada yang membacanya itu malah didengungkan seperti yunabi hukum. Nah, itu kurang tepat ya. Yuk kita belajar tajwidnya dulu ya. Yang ayat 7 saja bareng-bareng. Waqaf lalla di kafaru ru. Ini buku bacaan apa? Artinya apa tafsir? Atau gemuk, pintar. Ru nadulukum. Idhar syafawi. Idhar artinya jelas atau terang. Nah, berarti di sini tadi membacanya nadulukum, bukan nadulukum. Nah, tidak didengungkan. Sekarang pelajaran apa? Boleh dibuka buku tulisnya. Silahkan. Pakai pensil boleh, pakai balpen boleh, disiapkan alat tulis. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada kodo dan kodar. Apa? Ya, termasuk rukun apa? Rukun iman. Namanya juga iman kepada kodo dan kodar. Berarti rukun yang keberapa? Coba aku cek si Bondan, apa tuh rukun iman? Bondan, rukun iman yang berapa? 6. 1. Iman kepada Allah. Eka 2. Iman kepada malaikat. 3. Alfa 3. Kitab-kitab Allah. Sekarang 4 perempuan. Baiklah 4. Iman kepada Nabi dan Rasul. 5. Iman kepada pintar. Iman kepada. Nah, yang ke-6 iman kepada kodo dan kodar. Nah, kodo ini kodar. Ya, kodo, kodar. Nah, ini kodo, ini kodar. Kodo itu rencana, kodar itu pelaksanaannya atau perwujudannya. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau rencana manusia selalu terwujud atau enggak? Rencana mah ya, kita rencanain sekarang besok mau piknik. Ternyata besoknya itu kita sakit. Jadi berangkat apa tidak? Tidak. Ya, itu rencana manusia. Tetapi kalau rencana Allah, itu insya Allah pasti terjadi. Walaupun pelaksanaannya bisa sesuai keinginan Allah, bisa juga sesuai keinginan kita karena doa-doa kita, sehingga Allah merubah dari rencananya. Paham nggak di sini? Nah, makanya di sini kodar ini terbagi menjadi 2.
kodarnya. Kalau rencananya mah udah tuh Allah menulis di lauh mahfuz nih kodoknya seperti ini rencananya, dari mulai diciptakannya alam semesta sampai nanti hari kiamat tertulis sudah kodoknya. Tetapi kodarnya pasti terjadi, tetapi ada dua antara sesuai kehendak Allah atau bisa juga berubah karena ikhtiar kita, ikhtiar manusia. Nah, lihat kodarnya ada dua macam nih. Yang pertama kodar mubram. Di sini ya, mubram. Awas nih, bukan mugram ya, mubram. Yang kedua kodar pintar, mu'allaq, pakai ain. Sekarang kodar mubram. Jelaskan dulu. Kodar mubram itu adalah kodar Allah yang tidak bisa dirubah oleh ikhtiar atau usaha manusia. Jadi udah tentu seperti itu. Mau kita berusaha segimanapun tidak akan bisa merubah kodar. Contohnya yang tidak bisa dirubah Haifa apa? Kematian, pinter. Ada nggak yang tahu kematian seseorang itu kapan? Ada yang tahu nggak? Bisa dimajuin nggak waktunya? Enggak. Bisa dimundurin nggak? Sedetik aja dimundurin? Tidak bisa. Nah itu termasuk kategori kodar mubram. Jadi kalian tidak usah bersusah payah berdoa atau berikhtiar untuk merubah kodar mubram. Sekarang yang kedua, yang ini sudah paham? Yang kedua, kodar. Nah ini lawannya, kebalikannya. Tahu lawan? Ini kalau mubram itu adalah kodar yang tidak bisa dirubah oleh ikhtiar manusia. Nah kalau mu'allaq, kebalikannya, kodar Allah yang bisa dirubah dengan ikhtiar manusia. Contohnya miskin. iya, kayak miskin. Apalagi? Dulu itu sultan, pintar, bodoh. Ya, walaupun di sininya nih di kodoknya si A menjadi orang miskin, cek Allah. Si B menjadi orang bodoh. Dina kodok nama ya. Tetapi apabila si A dan B ini berikhtiar, Debbie misalkan, Debbie, ibu aku mah bawaan orang bu, bodoh. Emang gitu Debbie? Nah tidak usah takut Debbie, tidak ada yang namanya bawaan orang ya. Tidak ada, bawaan orang mah hanya Bali doang. Coba sekarang kita lihat ya dalil kodar mubram, yaitu surat An-Nisa ayat 78. Coba lihat An-Nisa ayat 78 di Quran. Boleh. Artinya apa An-Nisa? An-Nisa apa ya? Ayat 78. Ayo, bisa nggak nyarinya? Sudah ketemu? Coba Kak Indra yang keras baca ayat 78 mana? Ya, coba. Nah udah sampai situ, sampai musayyadah. Coba artinya Naura yang keras. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Ya udah sampai situ. Jadi jika waktunya sudah tiba, maka kematian itu akan datang, ya seperti itu. Nah, sedangkan kodar mu'allaq ini itu adalah kodar yang bisa dirubah dengan ikhtiar kita, dan tentu saja berubahnya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah ini pengertian kodo dan kodar. Sekarang beriman kepada kodo dan kodar. Artinya, ini kan artinya kodo udah, artinya kodar apa? Udah tadi ya. Beriman kepada kodo dan kodar itu artinya, iman itu artinya apa? Percaya, ya, yakin. Oke, yakin. Jadi beriman kepada kodo dan kodar artinya kita sebagai manusia harus yakin, harus percaya bahwa segala hal yang telah terjadi, telah berarti masa lalu. Kemudian yang sedang
di masa depan, semuanya itu adalah rencana Allah atau ketentuan Allah yang telah direncanakan oleh Allah, yang telah ditentukan. Jadi kita nggak ada tuh istilah menyesal. Ya, sekarang dalil untuk kadang anak, silakan buka Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Ketemu? Ketemu. Ada ketemu? Coba baca 1, 2, 3. Gampang nggak? Hafal nggak? Oke, hafalin juga cara nulisnya. Coba artinya, siapa yang tahu? Cung, artinya. Boleh enggak bacakan artinya? Yang mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Bagus. Jadi intinya sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan pula yang akan kita dapat. Tetapi kalau kita berbuat kejahatan, maka kesengsaraan yang akan kita dapatkan. Nah, makanya ini intinya nasib kita bisa berubah. Nah, nanti tugas kalian di rumah menulis yang dalil yang qadar, mubram dan mu'allaq. Yang qadar mubram itu surat apa? Tadi An-Nisa ya 78. Yang dalil qadar mu'allaq itu ayat 86. Tapi tidak semua ya, yang tadi saja. Kalian tugas kalian di rumah ditulis ayatnya dan ditulis juga artinya. Jangan lupa dihafalkan. Oke. Pelajaran akidah sudah selesai. Silakan ditutup buku akidahnya dan Qurannya. Kita akan beralih ke pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran hadis. Tetapi kayaknya udah pada ngantuk. Siang-siang ini panas ya, malah jadi ngantuk, malah jadi nggak fokus. Kita ice breaking dulu, permainan dulu, mau? Oke. Permainannya namanya permainan tepuk pagi, siang, malam. Jadi, ya sebagian ada yang tahu. Kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk sekali. Coba. Kalau ibu bilang siang, kalian tepuknya 2 kali. Nah, kalau ibu bilang malam, tepuknya setengah. Setengah itu maksudnya nggak nyampe. Kenapa? Udah pada tidur, tetangga udah pada tidur. Jadi, oke, siap? 1, 2, 3, siap. Pagi, siang, pagi, malam. Coba kita tes aja sendiri ya. Pagi, siang, pagi, malam. Silakan dibuka buku hadis. Kemarin ibu sudah menugaskan. Ayo, kemarin yang ibu tugaskan hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Sudah ditulis? Sudah. Artinya sudah? Tetapi pasti ada yang belum hafal kan? Baru nulis doang kan? Mungkin sebagian yang udah hafal. Nah, sekarang kita menghafal bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Ikutin ibu. Ya, ikutin ibu, baru nanti kalian supaya semuanya hafal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hadis jangan kayak membaca Quran. Kalau hadis itu kan apa? Ucapan Rasulullah. Jadi jangan kayak baca Quran pakai lagam, yang enggak, namanya juga ucapan kayak obrolan biasa ya. Coba ibu dulu ya. Udah dilihat? Oke. Hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Ayo. Hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Jangan lihat bukunya ya. Kita latihan supaya hafal ya. Oke. An Anasin radhiyallahu anhu qala. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Kalau dibedain ya. Yang pertama itu ain. Yang ini nama orang Anasin.
ya. Jadi an Anasin radhiyallahu anhu qala. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Gak usah tambah-tambah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslihu dunyakum. Aslihu dunyakum. Aslihu dunyakum. Aslihu dunyakum. Wa'malu li akhiratikum. Wa'malu li akhiratikum. Wa'malu li akhiratikum. Wa'malu li akhiratikum. Ka'annakum 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 Tamutuna godan. Tamutuna godan. Tamutuna godan. Tamutuna godan. Tamutuna godan. Tamutuna godan. Sambil ingat-ingat. Aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna godan. Bareng-bareng. Aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna godan. Ya, pintar. Siapa yang udah hafal perempuannya? Siapa coba? Dari Anasin, 1, 2, 3. Yang keras. Qala Ros. Wa kum godan ya. Ya, baik. Sekarang kita hafalkan artinya ya. Ikutin ibu dulu ya. Dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaikilah dunia kalian, dan bekerjalah untuk akhirat kalian, seolah-olah kalian akan mati besok. Ya, baik, kita baca yang lengkap dari hadis lengkapnya sampai arti lengkapnya bareng-bareng. 1, 2, 3. Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna godan. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaikilah dunia kalian dan bekerjalah untuk akhirat kalian, seolah-olah kalian akan mati besok. Ya, bagus. Hadis riwayat Dailami. Apa? Hadis riwayat Dailami. Dailami, ya. Kalian sudah tulis hadisnya, artinya, dan sudah hafal. Nanti sama ibu dites satu-satu ya. Nanti minggu depan. Kalian boleh dihafalkan lagi di rumah. Diulang-ulang lagi. Nah, tetapi masih ada yang belum hafal kan? Hafal ya? Insya Allah hafal. Nah, sekarang ibu jelaskan apa isi kandungannya. Jadi seperti di judulnya itu keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Coba kita sebagai manusia akan memiliki berapa kehidupan? Kita hidup nanti setelah di dunia hidup di mana? Nah, berarti kita 2 kali hidup. 1 hidup di dunia, habis itu kita akan meninggal. Pasti meninggal nggak? Nah, setelah meninggal dihidupkan kembali
dan nanti akan hidup di alam akhirat. Kalau hidup di dunia kekal apa tidak? Tidak. Kalau hidup di akhirat? Kekal. Nah, sekarang ibu tanya. Berarti yang harus kita kejar itu kebahagiaan hidup di mana? Dunia dan Bu, ke akhirat aja lah Bu, di dunia mah nggak usah bahagia, mau nggak? Nggak, coba kalau di dunia kalian nggak bisa makan, nggak punya rumah, mau nggak? Mau nggak? Berarti di dunia juga harus bahagia. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kita untuk giat bekerja supaya dan giat beribadah untuk kita bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jadi kebahagiaan hidup di akhirat itu akan kita rasakan kalau kita masuk surga. Pertanyaannya, tiket ke surga itu apa? Pahala. Jadi kalau nanti di akhirat kita dihisab amal baik dan amal buruknya, pahala dan dosanya, yang masuk surga yang timbangan apanya? Yang berat. Pahalanya. Kalau timbangan dosanya yang berat akan masuk neraka. Bahagia nggak? Oh, bahagia. Sekarang aja kamu udah, ibu panas, ibu harudan. Ngerti sampai sini? Siap bahagia di dunia dan akhirat? Siap. Bagus. Ya baik. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang bertanyakan nggak? Oke, Jaki ya. Bu, kalau misalnya kita itu bilang kalau misalnya kita teh suka berbuat dosa, ada aku mah nggak suci, itu sombong nggak Bu? Oh iya, bagus pertanyaannya. Kalau tadi mah kan ngaku-ngaku suci, nah sekarang mah ngaku-ngaku berdosa. Bu, aku mah apa orang penuh dosa gitu, boleh nggak? Nah gini ya, kalau niatnya bilang Bu aku mah banyak dosa karena ingin bertobat itu boleh, ya. Tetapi jangan sampai dengan kita bilang, Bu aku mah banyak dosa kapalang, ya udahlah jadi kapalang, jadi nggak mau ibadah, nah itu tidak boleh. Kayaknya mah Bu, Allah mah gak bakalan mengampuni aku, soalnya kebanyakan dosanya, nah itu tidak boleh. Tetapi kalau kamu bilang ke orang tua atau ke guru, Bu aku tuh banyak dosa, pernah nyakitin teman, pernah nyakitin orang tua, pernah mencuri, pernah berbohong, pernah bolos, tetapi aku pengen tobat Bu, gimana caranya ya biar Allah ridho lagi kepadaku, nah itu boleh. Nanti dikasih solusinya, oh ya udah kamu sholat tobat, kamu banyak istighfar, kamu tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Insya Allah itu tidak termasuk sombong. Ya, insya Allah tidak termasuk sombong. Ngerti kan? Bagus. Sudah ada yang ditanyakan? Sudah? Oke ya. Jadi pelajaran ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan menjadi amal soleh, catatan amal soleh bagi kita semua. Terima kasih anak ya. Sekarang boleh siap-siap untuk pulang. Ya, silakan ketua kelas berdoa, pimpin doa. Istaidu.